Saya sebagai saya sebagai kameramen, saya akan menceritakan tentang perjalanan kita untuk melakukan pengabdian di SMK Negeri 4. Pertama-tama kita membuat surat izin untuk melakukan pengabdian melalui dosen pengampu. Terus kami juga melakukan susunan rancangan acara, kemudian susunan alat-alat yang harus disiapkan untuk melakukan pengabdian masyarakat. Seperti itu. Enggak diabetes. Super sama Yupi doang. Yupinya yang huruf ya? Request. Memang ada. Sama yang gambar. Komodo ada tuh. Kenapa kan Yupi? Udah Yupi nggak apa ya? Sekarang kita sudah Coba dia mengekspresikan emosinya. briefing dan juga persiapan untuk Amin 1 besok kita akan ke sekolah. Kita akan ngapain, Nabil? Saya kameramen. Besok kita akan sekolah Rafli SMK 4 untuk melakukan pengabdian siswa SMK 4. Ya, itulah. Udah lah, nggak jelas. Udah cukup. Oke, setelah kita sampai di SMK 4, kita langsung nemuin wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat, namanya Pak Bambang. Terus langsung diarahin ke guru wakil kurikulum, namanya Bu Arita, untuk briefing tentang apa yang mau kita bawain, terus kelas mana yang mau kita sampein tentang apa yang kita mau ajarin. Terus yang disampaikan juga tentang kondisi kelasnya gimana, terus siswa-siswanya gimana. Terus setelah briefing kita langsung lanjut ke kelas 10 DKV 1 sama 10 DKV 2 gitu. Ada guru-guru lain baru lulus tahun kemarin. Hari ini Kak Rafli minta tolong dan kerjasamanya. Kak Rafli ada tugas mata kuliah di perkuliahan yang mana tentang pendidikan. Jadi karena gue pengen sharing aja sih, sebenarnya nggak ngajar, nggak segitunya ilmunya. Kita pengen sharing tahu ilmu komunikasi karena kami teman-teman dari itu kan mengurangi nilai dari karya kalian. Jadi komunikasi itu penting banget untuk menjelaskan, menerangkan apa sih yang kalian mau sampaikan, hasil karya apa sih yang kalian tampilkan. Jadi komunikasi itu kompleks banget, teman-teman. Simpel kita ngobrol sama teman tuh komunikasi, atau enggak kita ngobrol sama diri. Kita akan sekilas bahas tentang geostrategi, teman-teman. Boleh dicatat kalau misalkan penting, masih penting sih ini. Atau enggak nanti ada games, jadi silakan dicatat dengan baik. Karena nanti ada hadiah menarik. Apa hadiahnya? Pil. Tugas saya di sini sebagai pembawa materi pertama, yaitu materi tentang geostrategi, di mana materi terpenting dari pengabdian masyarakat PPKN ini. Sejauh ini kalian tahu apa? Indonesia. Terus di sini ada pernah dengar geostrategi nggak? Menjaga dari ancaman yang datang dari dalam atau luar. Yang dari dalam negeri kan banyak nih yang ancaman-ancaman yang kayak korupsi. Kalau teroris masuknya ke luar, bisa luar. Ini bukan ke dalam juga. Tapi kalau intinya di dalam itu ada yang paling utama nih, korupsi, kudeta. Kudeta. Ini ada apa ya? Hal menarik yang saya dapat dari pembawaan materi ini ketika para siswa-siswi itu sangat tertarik dan sangat menyimak terhadap materi apa yang saya bawakan,
Dan ketika mereka menjawab pertanyaan dengan sangat antusias, mengikuti setiap materi saya, slide-nya dengan sangat penasaran gitu, itu bikin saya tertarik banget. Pertanyaan sosial budaya juga dimaksud sebagai ketangguhan dan keuletan yang mencakup kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi segala ancaman dan tantangan yang secara langsung tidak langsung mengancam kehidupan sosial budaya NKRI berdasarkan Undang-Undang 1945, baik internal maupun eksternal. Kan banyak nih kayak hal-hal yang masuk nih, kayak globalisasi gitu ke dalam hidup kita. Tapi kita nggak sadar itu mempengaruhi hidup kita gitu, mempengaruhi cara kita memikir, cara kita berjalan. Ini yang paling banyak sekarang aku lihat ya, paling sering sih sebenarnya nilai keagamaan, karena ketika orang udah merasa dirinya modern, ya udah ikut aja apa yang ada, jadi gak kepikiran sama agama gitu. Jadi agak melupakan salah satu. Harapan saya sehubungan dengan geostrategi ya, harapan saya itu mereka bisa membantu menunjang tugas pemerintah terhadap ketahanan nasional gitu, karena itu tujuan utama geostrategi. Tugas saya sebagai pembawa materi komunikasi massa, karena bagi saya sendiri itu media itu menjadi salah satu ancaman bagi generasi muda jikalau generasi mudanya itu tidak bisa memfilter apapun yang mereka konsumsi dari media gitu. Jadi saya sampaikan tentang berita-berita yang penyebarannya begitu cepat, yaitu di dalam komunikasi massa, jadi agar mereka tuh bisa menyaring lah mana yang baik, mana yang harus mereka singkirkan, seperti itu. Kamu misalnya nonton televisi, nonton acara TV, terus misalnya di dalam acara TV itu misalnya ada yang ngomong boleh, terus habis itu kamu langsung nyontohin bener-bener di TV ngomong itu boleh, habis itu kamu langsung ngikutin. Nah itu yang dimaksud, jadi dapat yang bakal langsung dan semua. Hal menariknya adalah di setiap lagi ngejelasin tuh siswa-siswi SMK 4 itu sangat amat merhatiin ya. Jadi tuh benar-benar pas lagi ngejelasin, pas lagi ngasih pemaparan, itu nggak ada sama sekali satupun siswa itu yang sibuk sendiri. Jadi mereka benar-benar merhatiin, mereka nangkep, dan itu bikin saya terkesan sih. Jadi kadang tuh antara media sendiri juga saling berlawanan gitu loh. Ya. Nah ini contoh dari framing media ya. Framing itu sendiri kan artinya bingkai ya, pembingkaian. Apa yang kita bingkai, apa yang kita kemas untuk kita sampaikan ke hal yang luas. Jadi contohnya dari ketiga ini, inti atau isu yang dibahas itu sama, yaitu tentang virus corona. Tetapi fokus dari masing-masing media ini tuh berbeda. Yang pertama dari media kompas.com, antisipasi virus corona, maskapai Indonesia stop terbang ke Wuhan. Jadi yang di framing, harapan dari saya pribadi untuk siswa-siswi SMK Negeri 4 dan mungkin untuk seluruh generasi muda juga ya, termasuk saya dan teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan, yang kami sampaikan, yang kami sharing itu bisa menjadi sebuah pembelajaran dan sebuah bekal untuk lanjut ke tahap selanjutnya, di mana kita itu bisa bersama-sama menjaga ketahanan dan pertahanan negara Indonesia. Tugas saya adalah melakukan pengajaran atau sharing-sharing ke teman-teman SMA 4, itu materinya tentang komunikasi organisasi. Alasannya karena saya sejak SMP dan SMK aktif di organisasi dan banyak mengikuti kegiatan yang berkaitan tentang organisasi. Jadi saya rasa apa yang saya dapat di organisasi itu bermanfaat banget buat kuliah, kerja, dan masa depan saya. Kayak gitu, makanya saya membawakan komunikasi organisasi gitu. Organisasi itu bertindak dan juga memahami tentang sesuatu hal yang ingin dibahas. Yang kedua adalah makna yang dipahami bersama oleh semua anggota organisasi secara terus-menerus. Maksudnya tuh udah tahu nih organisasinya, budayanya harus seperti ini, harus jaga gerbang jam segini, harus rapat, harus on time, kalau pakai baju harus gini-gini. Itu budaya yang melekat pada sebuah organisasi dan dilakukan secara terus-menerus, continue.
Oke. Terus yang budaya organisasi selanjutnya, hubungan budaya organisasi dan komunikasi yang bersifat timbal balik. Artinya satu sama lain punya timbal balik ya. Terus komunikasi antar anggota menciptakan dan mempertahankan dan kadang mengubah budaya. Jadi bisa aja nih, kan sekarang periode baru OSIS ya. Bisa aja budayanya ganti. Oh sekarang kalau jaga gerbang harus pakai apa? Oh kalau jaga gerbang sekarang harus berapa? Atau enggak kalau bikin event harus seperti apa? Bisa aja mengubah tergantung si yang di dalam organisasi tersebut. Terus juga budaya organisasi mempengaruhi pola-pola komunikasi antar anggota organisasi. Maksudnya, misalnya ketua OSIS ngomong kalau misalkan itu papan tulis, bisa aja ketua kelas enggak itu. Harapannya mungkin untuk general secara umum siswa-siswi Indonesia ya, bukan cuma SMK 4, harapannya mudah-mudahan siswa-siswi SMK Negeri 4 ataupun semua pelajar bisa lebih baik lagi ke depannya sebagai penerus bangsa, calon-calon pemimpin bangsa, membawa Indonesia yang lebih baik, terus yang lebih sejahtera gitu, lebih bersaing lah di dunia. Yang ngantuk, bangun kita main games lagi. Let's go, yang bisa jawab dapat hadiah nanti. Tiket umroh. Kegiatan kami berdua nih dari selesai setelah materi ada games ya Ki ya? Bener banget. Ada games dari kami yang dimana ada hadiahnya, ada hadiah yang biasa sama hadiah utama. Yang hadiah biasa tuh berupa kayak makanan-makanan ringan kayak snack-snack biasa. Dan di games tersebut antusias dari siswa-siswinya sih wah seru banget. Ramai banget. Ramai banget. Berebutan snacknya. Jadi mereka duluan angkat tangan untuk menjawab dari soal kita yang mengenai geostrategi itu. Terus kalau dari lu gimana nih Ki? Kalau dari gue sih kayak mereka tuh antusias banget ya. Iya. Pas kita tanya nih, pada banyak banget yang angkat tangan kan. Jadi kayak seru banget lah pokoknya. Kita kan itu ada 2 kelas ya, dan dua-duanya itu asik banget si anak-anaknya. Itu ancamannya jalannya pasti bakal gampang rusak ya. Jadi kalau berdampak banget ke semua penduduk gitu. Terus kalau untuk intoleransi gitu kan, dia pada nggak bisa toleransi sama agama orang lain. Jadi ya bakal ada yang namanya kayak perang saudara gitu. Ada juga kayak tawuran kan. Harapan dari gue sendiri, harapannya itu adalah mereka siswa-siswinya dapat menyerap ilmu dari kita yang berikan, karena ilmu yang kita berikan cukup mudah dimengerti, nggak terlalu berat kok materi-materinya terkait geostrategi, terus pemahaman tentang ilmu komunikasi, yaitu ada komunikasi organisasi dan komunikasi massa. Ya udah sih paling itu aja sih kalau dari gue. Ya, setuju banget sih kata Vasco, kayak biar mereka kayak misalkan di dunia ini kan semakin cepat ya berkembangnya, kayak di era globalisasi, apalagi kayak pertahanan kayak gini tuh penting banget untuk kita jaga sebagai anak bangsa. Jadi itu sih dari kita. Siapa tadi? Kegiatan saya di sana sebenarnya saya kameramen, tapi di sana juga tiba-tiba mengisi acara dengan games sebenarnya untuk meramaikan acara games tebak gambar. Siap-siap soal pertama. Sabar. Nama perkenalkan nama saya Kaya Rudi Sifareza. Hal menarik yang yang terjadi sih respon dari siswa-siswi sih yang main games tebak gambar itu pecah banget, rame banget, seru sama siswa-siswinya. Ya kan, terus udangnya itu kayak di baliknya buat gambar batu-batu. Coba kita lihat jawabannya dengan apa ya? 1, 2, 3. Hal yang berkesan di sana sih ya itu tadi si siswa-siswinya meresponnya dengan hal yang positif, maksudnya tidak ada yang diam gitu aja, semuanya seru, kehadiran kita diterima dengan hangat. Nah, lagi kita bisa seru-seruan bareng di sana. Harapannya sebenarnya sih untuk anak muda sih agar lebih aware sama negaranya sendiri, bahwa
tidak melupakan bahwa tugas dia itu sebagai menjaga pertahanan negara juga. Peran mereka itu sebagai pelajar tidak hanya sebagai pelajar tetapi sebagai masa depan dari negara kita sendiri. Tes di SMK-nya sampai lulusan ini. Oke buat kalian semua. Mungkin perkenalan dulu nama sama dari kelas dan sekolah dulu. Boleh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kaisal Fariski dari 10 DKV 2, seorang pelajar dari SMK Negeri 4 Jujur pertama kali sih, dan ya setelah dijelasin oleh kakak tadi lumayan penting menurut saya. Untuk kegiatan yang tadi ada penyampaian materi tentang geostrategi sama komunikasi massa. Juga tadi ada game-game seru ya sebentar. Menurut saya geostrategi merupakan suatu komponen penting dalam sebuah negara. Yang dimana saya berharap bahwa seluruh pemimpin Indonesia suatu saat akan menerapkan geostrategi. Komunikasi massa itu ternyata saya mendapat informasi kalau komunikasi itu sangat penting ya. Juga bisa dari media berbagai media, contohnya televisi dan juga bisa lain-lain ya. Nah. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada kakak-kakaknya dan mungkin ke kakak-kakaknya. Mungkin saya menyampaikan bahwa waktunya ditambahin dong. Saya tadi, saya lagi nyampein materi tapi potong. Dan ya terima kasih sudah datang Kak. Sungguh asik sekali tadi. Terima kasih. Kesannya tadi seru banget main gamenya, terus juga penyampaian materinya mudah dimengerti juga. Untuk pesannya ya untuk kakak-kakak yang sedang kuliah, semangat kuliahnya ya, jangan bosan-bosan. Apalagi untuk sharing-sharing nih ke kita ya siswa-siswa. Ya itu aja sih. Oke, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Hera. Saya mengajar bahasa Inggris di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Tangerang Selatan. Baik, kenapa Ibu mau menjadi seorang guru? Inspirasi saya kenapa saya ingin menjadi seorang guru ya. Yang pertama mungkin saya ingin lebih banyak mengenal karakter orang, terutama dari anak-anak ya. Karena anak-anak itu biasanya bervariatif ya modelnya gitu kan, maupun karakteristiknya. Jadi saya bisa dengan tanpa sadar juga mempelajari karakteristik ataupun perilaku tingkah laku manusia. Sejak kapan Ibu mulai menjadi guru? Saya mengajar dari tahun 1997. Menurut Ibu, bagaimana pendidikan Indonesia hari ini? Kalau melihat flashback ke belakang sangat jauh berbeda ya. Dari mulai segi paradigma. Yang pertama dari paradigma dari seorang pendidiknya juga sangat jauh berbeda. Kalau dulu mungkin otoriter gitu ya. Dan guru selalu benar, kalau sekarang tidak bisa. Sekarang paradigmanya kita balik. Murid yang memegang kendali atau muridlah yang menjadi leader atau pemimpin di dalam pembelajarannya, seperti itu. Yang kedua mungkin dari segi fasilitas. Kalau dulu kita sangat terbatas dan hanya berfokus pada buku saja. Kalau sekarang banyak ya, dari berbagai macam sumber. Bisa dari teknologi, bisa dari buku juga, bisa dari majalah atau dari lingkungan sekitarnya. Dan tidak menutup kemungkinan kita belajarnya bukan hanya kepada senior tapi juga pada junior. Oke, baik. Terus menurut Ibu, bagaimana mutu pendidikan Indonesia hari ini? Kalau mutunya hari ini pasti jauh lebih baik ya daripada sebelumnya. Hanya mungkin penanaman nilai karakter yang terutama adalah disiplin dan juga daya juang yang agak sedikit berkurang seperti itu. Mungkin karena beda zaman ya. Kalau dulu mungkin kan lingkungannya kan sangat berat untuk menjadi yang nomor satu. Kalau sekarang kan dengan sangat mudahnya bisa dicapai dalam bentuk apapun. Bukan cuma ahli dalam kognitif, tapi juga psikomotorik ataupun skill-skill yang lainnya seperti itu. Menurut Ibu, siapa yang bertanggung jawab besar atas
mutu pendidikan Indonesia? Sebenarnya yang bertanggung jawab besar terhadap mutu pendidikan Indonesia itu bukan salah satu orang saja, tapi semua pihak ya. Yang terutama adalah diri sendiri, lalu si pendidik atau si pengajar yang memberikan teladan, lalu stakeholder yang ada di lingkungan sekolah dan juga lingkungan rumah. Tadi Ibu sempat sebutin dan mempelajari tentang karakter siswa. Menurut Ibu bagaimana keadaan moral siswa-siswi hari ini? Kalau moralnya, kalau untuk secara etika mungkin jauh lebih striknya waktu zaman saya sekolah gitu. Kalau sekarang kan karena mungkin kita menganut sistem kebebasan berpendapat ataupun berpihak kepada peserta didik, jadi mereka tidak ada lagi rasa malu, rasa canggung, atau bahkan bisa dibilang kadang-kadang kata-katanya itu ya tidak sopan atau tidak baik seperti itu. Menurut harapan sendiri dari Ibu untuk guru-guru di Indonesia seperti apa? Harapan saya guru-guru di Indonesia, terutama saya ya, saya tidak mau berhenti berjuang untuk terus memperbaiki pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik lagi, supaya generasi selanjutnya pastinya bukan hanya menciptakan kemajuan dalam bidang kognitif, tapi juga karakter dan juga psikomotorik ataupun skill-skills yang lainnya yang mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Terus terakhir, harapan pendidikan Indonesia menurut Ibu? Harapan pendidikan Indonesia sebenarnya sangat simpel ya. Mereka ingin menciptakan generasi muda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, lalu mampu berkolaborasi dengan siapapun, lalu juga kreatif, inovatif, dan juga bisa bersaing secara global seperti itu. Terima kasih Wisera. Ya, sama-sama.